Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Keanekaragaman Hayati, kelompok 2, dari Universitas Andalas, program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Hari ini kami akan melakukan presentasi secara digital mengenai pengelolaan kawasan cagar alam. Berikut adalah data diri dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Muhammad Sofar, selaku moderator. Kemudian ada rekan saya, Isan Erhal Saidi. Kemudian ada Saskia Ramadhani, Mentari Sakinah Abdullah, dan Rizka Putri Dwi Nirvanda. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya yang akan menjelaskan definisi hingga akhir penjelasan mengenai pengelolaan kawasan cagar alam. Kepada rekan saya serahkan selanjutnya. Baik, terima kasih Sofar. Definisi dari cagar alam. Cagar alam adalah kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keunikan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Biasanya tumbuhan dan satwa dalam kawasan cagar merupakan asli daerah tersebut, tidak didatangkan dari luar. Perkembangannya pun dibiarkan alami apa adanya. Pengelola hanya memastikan hutan tersebut tidak diganggu oleh aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan. Meskipun perkembangan cagar alam ini dibiarkan secara alami, masih memungkinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya seperti penangkaran tumbuhan dan satwa langka. Nah, hutan ini dikelola oleh pemerintah pusat yang membentuk unit khusus sebagai pelaksana teknisnya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada kriteria-kriteria cagar alam. Yang pertama, kriteria cagar alam itu mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta tipe-tipe ekosistem. Yang kedua, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya. Yang ketiga, mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia. Yang keempat, mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologi secara alami. Selanjutnya, mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi. Selanjutnya, mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah. Kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan mengenai pembahasan fungsi dari cagar alam yang akan dilanjutkan oleh pada rekan saya. Baik, untuk materi yang berikutnya itu ada fungsi cagar alam. Untuk fungsi cagar alam yang pertama itu ada fungsi pelestarian. Cagar alam berfungsi melindungi dan melestarikan segala ekosistem yang ada di dalamnya, terutama berkaitan dengan ekosistem dan peninggalan alam yang hampir punah. Hal ini tentu diperlukan agar tumbuhan dan hewan dapat tetap tumbuh dan berkembang sehingga eksistensinya akan tetap terjaga dari generasi ke generasi. Untuk fungsi yang berikutnya, itu ada fungsi akademis. Cagar alam berfungsi sebagai sarana edukasi bagi para akademisi, terutama dalam hal penelitian tentang keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, banyak tempat pelestarian yang digunakan untuk objek penelitian, tentunya dengan tetap mengikuti kaidah konservasi dan mentaati peraturan yang ada. Untuk fungsi yang ketiga, itu ada fungsi wisata, di mana cagar alam itu menjadi salah satu tujuan wisata alam menarik berbasis keindahan alam. Dalam hal ini, cagar alam yang memiliki ciri khas alami dan asri dapat menarik wisatawan untuk berkunjung menikmatinya, sehingga dapat menaikkan devisa dari negara. Next. Untuk materi yang berikutnya, itu ada manfaat cagar alam. Cagar alam memiliki beberapa manfaat, yaitu penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini, dengan adanya keanekaragaman hayati yang hidup di dalam cagar alam,
dapat dijadikan bahan untuk riset dan adaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Untuk manfaat yang berikutnya itu ada ilmu pengetahuan. Cagar alam yang didirikan bekerja sama dengan masyarakat membahas keterkaitan semua kehidupan dan menawarkan kesempatan seperti untuk berburu, menangkap ikan, dan pembangunan ekonomi yang berdampak rendah, yang sambil memajukan tujuan dan tanggung jawab konservasi bersama. Untuk manfaat yang berikutnya itu ada pendidikan. Adanya keanekaragaman hayati dalam cagar alam itu cocok dijadikan sebagai objek pendidikan. Apapun dapat dijadikan sumber pembelajaran, seperti kandungan unsur hara, tanah, tanaman yang ada di dalamnya, lalu hewan yang ada di dalamnya, ekosistem, dan sebagainya. Lalu untuk manfaat yang berikutnya itu ada kegiatan penunjang budaya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu memiliki kurang lebih etnis 350 dengan keanekaragaman agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya. Nah, dalam upacara ritual keagamaan atau dalam upacara adat itu banyak sekali sumber daya hayati yang dipergunakan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu materi mengenai pengelolaan kawasan cagar alam yang akan dibahas lagi oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk bisa menjelaskan tentang pengelolaan kawasan cagar alam ini. Yang pertama, kita bahas dulu tentang prinsip umum tentang kelestarian yang diterapkan dalam pengelolaan cagar alam ini, yaitu ada 3. Yang pertama tentang kelestarian lingkungan atau environmental sustainability, yang mana kelestarian tersebut menunjukkan bahwa ekosistem yang bersamaan mampu memelihara produktivitas, serta pada hal ini mensyaratkan pada pengelolaan cagar alam yang menghormati serta bisa membangun atas dasar proses-proses alami yang ada pada cagar alam tersebut. Kemudian yang kedua itu tentang kelestarian sosial atau social sustainability, yang mana pada kelestarian sosial ini merefleksikan hubungan antara pembangunan dan norma-norma sosial. Terus pada suatu kegiatan secara sosial, bila mana memiliki kesesuaian dengan norma-norma sosial atau tidak melebihi kapasitas masyarakat untuk suatu perubahan dalam pengelolaan kawasan cagar alam ini. Yang ketiga itu ada kelestarian ekonomi atau economic sustainability, yang mana pada kelestarian ekonomi ini menuntut untuk bahwa untuk bisa mendapatkan keuntungan bagi suatu kelompok supaya tidak melebihi biaya yang diperlukan dari kapital yang setara dan juga dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bisa lanjut. Kemudian adapun contoh pengelolaan cagar alam, yang mana contohnya itu kelompok kami mengambil tentang cagar alam Pegunungan Cyclops di Kabupaten Jayapura, yang memiliki potensi biodiversity yang sangat tinggi, juga memiliki sumber daya lahan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan ini. Kemudian yang secara turun-menurun, Pegunungan Cyclops ini dimanfaatkan oleh 5 suku, yaitu Tepra, Moy, Ormo, Santani, dan Humboldt, yang telah melakukan kegiatan pertanian secara luas di dalam kawasan cagar alam Cyclops tersebut. Kemudian, pada kearifan lokalnya atau kebiasaan masyarakat di kampung tersebut, bisa melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu atau bisa dilakukan secara turun-temurun. Kemudian pada masyarakat ini telah diizinkan untuk memanfaatkan semua hasil hutan berupa kayu yang ada di dalam, serta bisa memanfaatkan kawasan cagar alam yang ada di hutan tersebut. Namun, ada juga yang dilarang. Pada pemanfaatan hasil hutan kayu yang tidak diizinkan, bisa diambil sebelum masa waktu, contohnya seperti tanaman endemik, seperti kayu soang dan kayu matoa. Dalam pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan secara sembarangan atau bisa dikatakan dengan pencurian, hasil hutan kayu akan diberikan
sanksi sesuai kebudayaan setempatnya. Namun dalam hal ini, pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan di daerah ini masih sangat terbatas dan juga terus terjadi kerusakan di mana-mana. Sehingga perlu pendekatan yang masih sangat terbatas dan terus terjadi kerusakan di mana-mana. Sehingga perlu pendekatan dan studi khusus untuk menjelaskan arti penting hutan bagi kehidupan masyarakat yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura. Kemudian tujuan tersebut agar dapat meminimalkan dampak kerusakan lingkungan dan juga memiliki pencegahan kerusakan kawasan hutan Cyclops yang dapat dilakukan melalui perubahan perilaku masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk mengatasi kerusakan kawasan hutan dan juga dapat dilakukan dengan usaha preventif. Misalnya contohnya itu dengan tidak melakukan perladangan yang berpindah-pindah dan juga kegiatan patroli yang secara rutin dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan penambangan liar. Kemudian ada pun untuk strategi pengelolaan dalam membahas strategi ini untuk pengelolaan kawasan hutan Cyclops di Kampung Sereh Distrik Sentani Jayapura ini terlebih dahulu dikemukakan faktor-faktor internal serta eksternal yang diperoleh dari hasil analisis yang selanjutnya ditransfer ke dalam matrik SWOT untuk membuat berbagai alternatif strategi. Sehingga dari strategi SWOT tadi dapat dirumuskan bahwa yang pertama itu peningkatan sumber daya, yang mana manusia dan lingkungan melalui pendidikannya serta pelatihan yang dilakukan secara berkala dengan masyarakat setempat bisa membicarakan mengenai konservasi hutan, sehingga sumber daya hutan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat terjamin dalam kehidupan masyarakat untuk masa depan. Kemudian yang kedua itu tentang mensosialisasi pada masyarakat lewat penanaman pada batas kawasan cagar alam tentang kerusakan hutan, agar tidak terjadinya dampak negatif pada lingkungan masyarakat secara luas. Kemudian terakhir itu ada hutan tetap terjaga setelah ditebang, yang mana dalam hutan tersebut yang telah ditebang, pohon yang berada di hutan tersebut kembali melalui rehabilitasi agar penerapan sumber dayanya di kawasan cagar alam Cyclops tersebut dapat terjamin pada masa mendatang untuk generasi penerusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang contoh pengelolaan dalam pegunungan Cyclops ini. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Ihsan yang telah membacakan materi terakhir yang dibahas oleh kelompok kami, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang lain telah membantu untuk menjelaskan materi yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari pembahasan materi mengenai pengelolaan kawasan cagar alam. Berdasarkan materi di atas, didapatkan kesimpulan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, baik dari tingkat gen, spesies, maupun ekosistem. Indonesia merupakan salah satu negara top yang sering disebut juga sebagai salah satu negara yang menjadi pusat mega biodiversitas dunia. Salah satu upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati yaitu melalui pengelolaan kawasan konservasi cagar alam secara in situ. In situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang langsung dilakukan di alam tempat flora dan fauna tersebut berada. Cagar alam merupakan suatu kawasan dengan keadaan alam yang memiliki sifat khas dengan tumbuhan, hewan, dan ekosistem tertentu yang ada di dalamnya, yang harus dilestarikan keberadaannya secara alami. Kawasan konservasi ini memiliki fungsi khusus dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai materi yang telah dibahas tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertugas, dan saya harapkan rekan-rekan media sosial dimanapun berada yang menonton tugas kami dapat menambahkan wawasan dan insight baru mengenai apa yang telah kami jelaskan dari materi tersebut. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.